Mungkin orang lain yang ngomong kayak gitu karena dia nggak masuk di situ gitu ya. Hai semuanya. Oke, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi, kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang emang bener-bener pengen ku bahas sejak lama gitu. Jadi, ini tuh udah ku bahas sekitar ya 2 tahun berjalan ini. Tapi biasanya cuman ku tulis sih, cuman kayak curhatan pribadi atau dalam bentuk nanti jadinya kayak cerpen atau yang semacamnya gitu. Nah, tapi kali ini aku pengen banget ngebahas apa yang selama ini aku pendem dalam bentuk video. Oke, langsung saja ya. Jadi, aku mau ngebahas tentang organisasi ekstra kampus. Aku nggak mau ngebahas banyak, nggak mau ngebahas perbandingan antara organisasi itu, enggak. Tapi aku pengen ngebahas salah satunya. Atau kalau ekstra kampus sih satu-satunya buat aku ya. Jadi, perjalanan dimana aku yang seorang yang pendiam, terus nggak bisa ngomong di depan orang, atau yang biasa disebut kayak orang yang introvert gitu. Tapi setelah masuk dalam organisasi ini, aku ngerasain dampak yang emang bener-bener luar biasa gitu ya bagi diriku ya, nggak tahu untuk orang lain. Karena aku di sini, oh ya aku ingetin ya, pokoknya aku di sini ngomong berdasarkan apa yang aku rasain ya, bukan tentang orang lain, bukan tentang ngebahas kalau pengalaman orang lain enggak, tapi mungkin akan ku kasih cuplikan lah nanti dikit-dikit tentang teman-temanku juga. Nah, singkat cerita, aku agak tertarik tuh, pertamanya agak tertarik masuk di organisasi itu. Nah, aku sebut aja lah organisasinya ya, dari tadi kak penasaran organisasi apa sih. Jadi organisasinya itu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Aku dengan bangganya nih nyebutin kayak gini, padahal juga aku kader kopong. Oke, balik lagi ke ceritanya ya. Jadi pada saat itu aku habis sospem. Jadi kalau 3 hari habis BBAK itu ada sosialisasi pendidikan apa ya, sospem ya, pokoknya sospem deh gitu. Sosialisasi apa ya, masih ada bukunya sih. Oh, sosialisasi pembelajaran. Jadi ini bukunya kayak gini. Setelah sospem sekitar jam berapa ya, ya kalau ada jeda sospem, jeda istirahatnya, terus pas pulang itu tuh banyak kakak-kakak senior yang jaga di stand, kayak stand apa ya, pokoknya di situ rekrutmen lah gitu. Aku ambilin deh, pokoknya kadang dipanggil, kadang aku datang sendiri, tapi kayak kadang masih malu-malu biasa maba. Gak bisa dipungkiri lah itu. Nah, singkat cerita, aku sempat dipanggil sama salah satu kakak-kakak gitu ya, terus diajak diskusi gitu ringan lah, ngobrolin apa sih PMI itu gitu. Saat itu sih pemahaman sederhananya, PMI itu organisasi ekstra yang pokoknya ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi balik lagi nih flashback ya. Dulu sebelum masuk kampus tuh orang tua sempat bilang, hati-hati anak, kalau di kampus nanti bakal banyak organisasi di sana gitu. Aku juga awalnya sih masih apa sih gitu ya, organisasi paling ya cuma itu-itu aja kan. Dulu bayangannya cuma pramuka sama OSIS gitu, karena emang notabene aku nggak anak organisasi gitu ya. Jadi setelah itu kok dibilang Ahlussunnah wal Jamaah nih, di sana aku udah mulai goyah nih. Aduh, aku masuk organisasi nggak ya gitu. Goyahnya ini dalam artian goyah mau masuk apa enggak gitu, dilema. Sempat berdebat sama beberapa orang, keluarga termasuk orang-orang yang terdekat juga gitu, kayak nggak terima gitu kalau aku mau milih organisasi PMII gitu. Katanya sih, alah PMI itu cuman demo. Iya sih, demo gitu, demo lah pokoknya, demo terus anarkis lah yang ngomongan yang kayak gitu. Tapi ada hal yang menguatkan kenapa aku bisa masuk di sana. Jadi banyak orang yang bilang PMI itu buruk, dalam kutip ya. Gak tahu aku maksudnya buruk yang di bagian mana, saking banyaknya ngomongin buruknya gitu ya. Tapi ada satu hal yang kenapa bisa bikin aku yakin, kalau buruk kenapa bisa bertahan lama. Oh ya, jadi di sini aku bawa salah satu buku modulnya gitu. Banyak banget sih buku modulnya, udah banyak banget.
aku mau ngambil yang di tahunku ya, pas aku PKD, pas pelatihan kader dasar. Jadi aku pengen ngebacain sedikit tentang sejarah singkat PMII ya. Jadi PMII itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, lahir atas kemauan keras para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk wadah organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya PMII itu bukan NU sih, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu pokoknya ya. Nah, PMII ini pokoknya lahir pada tanggal 17 April 1960. Jadi pas kelahirannya ini pada tanggal 21 Syawal 1379. Pokoknya ini ditetapin sebagai kelahiran PMI. Untuk sejarah PMI bakal aku bahas di lain cerita. Cuman mau nyinggung gitu aja gitu. Nanti bakal aku bahas. Semoga ada kesempatan ya buat ngebedah modul sepahamku. Gitu. Yang paling kutangkep sih PMI itu Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya udah sih. Udah dari situ udah mulai goyah tuh. Terus sempat tanya sama orang tua, gimana boleh nggak kalau organisasi bla 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 bla. Awalnya sih cuman kayak apa sih gitu, nggak usah, nanti kuliahmu gimana gitu kan, IP kamu gimana, pokoknya yang dibahas itu terus. Ya udahlah, sampai akhirnya itu udah Hamin penutupan berapa ya, Hamin 5 apa aku udah lupa sih, tapi aku emang daftarnya udah emang terakhiran banget. Aku ngeyakinin orang tua gitu, Pak, Bu, aku mau masuk organisasi ini buat belajar gitu. Aku belum pernah ikut organisasi dengan alasan seperti itu gitu. Aku belum pernah ikut organisasi manapun. Dan dulu pun kalau mau ikut kan selalu ditentang gara-gara aku kan, kamu nanti gampang sakit bla 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 gitulah pokoknya ya. Jadi terus aku pokoknya mau bertanggung jawab di sini gitu. Meskipun aku ikut organisasi, aku pokoknya akan selalu berusaha untuk menjaga nilai kuliahku. Jadi kuliahku aman, aku juga bisa mendapatkan dunia yang aku inginkan gitulah ibaratnya. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu awal-awal cuman kayak ngasal aja gitu. Saking pengennya buat organisasi, terus kebetulan kok serk aja gitu sama PMII gitu, nggak tahu kenapa. Ya setelah itu kan aku daftar nih, selang beberapa hari itu ada pendataan untuk PKD. Jadi PKD itu pelatihan kader dasar. Nah, aku masih inget banget, itu PKD berangkat jam abis zuhur kayaknya, iya abis zuhur. Pokoknya itu udah mulai izin kuliah. Ya emang kan posisi PKD nggak di kampus gitu. Jadi PKD itu saat itu sih aku ada di Magelang. Sampai sana itu hampir maghrib. Terus sholat, ya kegiatan biasa, langsung ya masuk materi-materi gitu. Awalnya sih membosankan, iya sih, ya membosankan lah. Secara aku bukan anak organisasi gitu, nggak tahu mau ngapain juga, nggak tahu urutannya mau ngapain, tapi perlahan mulai paham lah, di situ mulai paham. Oh kayak gini ternyata organisasi yang dibilang selama ini, suara-suara yang kayak gini. Ya ada benernya, ada enggaknya, tapi banyak yang enggak gitu, karena mungkin orang lain yang ngomong kayak gitu karena dia nggak masuk di situ gitu ya, atau mungkin dia yang masuk di situ terus ngomongin jelek di belakang, itu emang karena dia nggak bisa adaptasi. Menurutku kayak gitu sih. Singkat cerita PKD selesai, aku masuk itu di Korp Abimanyu. Jadi aku lahir di Korp Abimanyu tahun 2018. Nah di situ mulailah berproses. Nah masuk cerita selanjutnya. Nah di semester 1 itu emang aku agak pasif karena aku adaptasi masuk pesantren tuh, cuman masuk pesantren singkat. Pokoknya aku nggak bisa aktif di organisasi karena memang beberapa kegiatan PMII itu emang malam. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri, karena gini ya, kalau mau dibilang pagi sampai sore itu juga nggak ada kegiatan di sana, karena cuman paling kumpul-kumpul, ngopi bareng, diskusi bareng itu bisa. Cuman kalau untuk acara-acara yang ya rapat-rapat itu biasanya emang malam, karena cari waktu yang slow sama mahasiswa, semuanya kan mahasiswa, jadi menyesuaikan gitu loh. Nggak ada yang kuliah juga kan kalau malam. Awalnya aku nggak bisa mengikuti, awalnya aku nggak bisa kontribusi lah di situ. Setelah itu aku merasa asing. Jadi aku cerita jujur ya di sini. Aku merasa asing untuk gabung lagi sama PMI.
lah ngapain sih gabung PNII, orang aku aja nggak aktif gitu ya, sedih lah gitu. Kayak aku pernah mulai berani ngopi di warung kopi tuh. Kalau kalian di Jogja, kalian harus mampir banget di Sorowajan. Pokoknya aku besok bakalan bikin satu lah video tentang Sorowajan gitu ya. Jadi di sana aku ngerasa asing dan ngerasa ini bukan keluargaku gitu. Padahal aku keluarganya, tapi aku ngerasa nggak di sana gitu. Nah, singkat cerita, di saat itu sih momen yang pertama kali aku ikut itu makrab. Jadi sebenarnya udah banyak agenda yang aku emang ketinggalan gitu. Jadi aku ikut makrab itu juga di Magelang posisinya, terus ya berjalan dengan biasa aja gitu. Maksudnya aku ya nggak terlalu dalam gitu, tapi aku ngerasa udah mulai nyaman sama mereka. Pada saat itu memasuki bulan-bulan sekitar bulan Maret, April, pokoknya ya awal-awal tahun lah, tapi setelah Februari itu ada open recruitment jadi panitia PBAK. Sebenarnya titik mulanya di sana gitu. Titik mulanya di sana ada open recruitment buat panitia PBAK. Nah, selanjutnya aku dirangkul lah sama mereka, sama anak-anak Abimanyu gitu, sama Korp Abimanyu. Aku dirangkul buat ikut sama mereka, buat gabung lagi sama keluarga, ibaratnya pulanglah ke rumah. Nah, mulai saat itulah momen-momen yang berharga itu terjadi gitu ya. Mulai dari jadi yang dulu asing, jadi ngerasa istimewa banget gitu. Momen-momen sama mereka tuh nggak aku sia-siain. Setelah tahu kalau jauh sama mereka tuh ngerasa aduh gimana ya, nggak bisa jelasin aku. Saking senengnya punya sahabat yang nggak pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Jujur aja, karena dulu pertemananku tuh lingkarnya selalu yang aku yang selalu tidak dihargai. Nggak dihargai sih sebenarnya, cuman kayak momen dimana aku sering kalah sama suaraku sendiri gitu. Jadi lebih banyak ngikutin kemauan orang, tapi aku nggak bisa jujur sama perasaanku sendiri. Nah, kebalikannya kalau di sini tuh aku ngerasa bisa bisa menyuarakan suaraku sendiri, bisa menyuarakan perasaanku, bener-bener ngerasa udah nggak ada sekat gitu lah sama mereka. Nah, pokoknya perjalanan-perjalanan yang membuat aku jadi ngerasa aku lebih hidup, lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan dan kesan-kesan yang luar biasa lah di sana. Momen-momen saat aku jadi panitia PBAK itu bener-bener ada kesan-kesan tersendiri gitu, karena aku di sana jadi keamanan nih, jadi keamanan kampus yang ya gitulah, kalian bisa tahu sendiri nanti kalau masuk kampus, atau kalian para senior yang lebih tahu gitu. Nah, mulai di sana aku mulai bisa memahami kayak oh ternyata jadi panitia kayak gini, oh ternyata kalau serawung, kalau bahasa Indonesia serawung itu bergaul sama orang lain tuh kayak gini gitu. Udah mulai tahu di sana, terus dikit-dikit, terus akhirnya setelah itu aku banyak diajak diskusi sama ada seniorku yang sangat-sangat berharga banget lah pokoknya. Bukan berharga dalam artian yang gitu ya, enggak. Beliau bener-bener ngebimbing, bener-bener bisa jadi teman curhat, tapi ya emang seru pokoknya. Dia bisa ngasih ilmu yang banyak, terus ngebikin aku yang orangnya introvert tuh jadi berani speak up, itu juga ada. Pokoknya seniornya ngerangkul dalam artian untuk berproses ya, termasuk kayak gini nih. Awalnya dulu aku pemalu banget, ngapain sih ngelihat orang di YouTube tuh juga apa sih, tapi akhirnya aku bisa membuka diri, bisa memberanikan diri, bisa mengeksplor diri sendiri gitu loh, sampai akhirnya aku bisa ke titik sampai saat ini gitu. Yang bisa aku petik tuh ternyata nggak semuanya teman kampus itu cuma datang pas butuh ya, dan mereka itu bisa membantah omongan dari pihak keluarga aku gitu. Ya ada yang benar ada yang salah, tapi bagiku mereka itu nggak kayak gitu. Meskipun pasti ada keinginan, kemauan dibalik ya biasalah modus-modus gitu, tapi
kalau orang Jawa bilang paset duluran iki tenanan gitu. Jadi menjalin silaturahmi, menjalin saudara itu emang beneran gitu loh. Jadi kita bisa makan yang emang bener-bener makan tuh jadi satu gitu, kembulan gitu, makan bareng itu nggak ada rasa kayak jijik, itu nggak. Terus minum berdua itu jijik, itu nggak. Jadi anggapan jijik itu enggak sih, karena kita emang udah ngerasa keluarga gitu loh. Bersyukur bisa mengalami momen itu gitu. Jadi kesimpulan dari video ini, pokoknya buat kalian yang belum masuk organisasi, kalau aku sih menyaranin dalam hidup kalian harus sesekali lah ikutlah organisasi gitu. Entah kalian cuma jadi anggota atau nanti bisa jadi pengurus atau yang lainnya, pokoknya masuk aja gitu. Entah cuma di lingkup kelas atau lingkup desa, tapi ketika kalian sudah masuk, berusaha untuk berkontribusi sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya, pokoknya semaksimal kalian gitu. Aku juga lagi gembleng diriku sendiri buat gimana sih biar maksimal, biar bisa mendapatkan ilmu yang banyak gitu, karena apa yang kita dapetin dari sana itu lebih dari pelajaran teori di sekolahan gitu loh. Terus jangan sia-siain waktu. Aku juga agak nyesel sih kenapa dulu SMA sama SMP nggak masuk di organisasi setelah mengikuti alur waktu gitu. Kayak lebih bersyukur aja. Mungkin kalau dulu aku organisatoris, nggak tahu sih sekarang kayak mana gitu. Jadi aku sekarang lebih bersyukur aja gitu, bisa mengenal mereka yang lebih tak ambil sisi positifnya ya. Jadi di sini aku cuma pengen berbagi cerita yang nggak tahu ini alurnya kemana. Pokoknya aku pengen berbagi cerita betapa aku senangnya punya sahabat-sahabat seperti anak-anak Abimanyu. Terima kasih banyak sahabatku. Ya, sekian dari videoku kali ini, semoga bermanfaat. Lain kesempatan aku bakal nyambungin dari beberapa materi yang aku dapetin di PMII. Pokoknya stay tune dan dadah. Makasih. Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa.